Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan masuk ke dalam materi pembelajaran tentang model spasial statistik. Jadi dalam model spasial statistik itu ada beberapa metode yang bisa kita implementasi. Yang pertama itu yang sering teman-teman gunakan, yakni spatial multi-criteria analysis. Biasanya ini model-model yang kita gunakan untuk pemetaan kerentanan, pemetaan daerah yang sesuai, pemetaan potensi wilayah. Umumnya teman-teman akan mengatakan ini adalah analisanya adalah overlay. Tapi sebetulnya secara teori, metode yang tepat untuk mendefinisikan overlay adalah spatial multi-criteria analysis. Mungkin di kelas-kelas selanjutnya saya akan mengimplementasikan secara real tentang spatial multi-criteria analysis. Khusus untuk sesi kali ini, saya hanya akan membahas tentang 2 poin dari metode pemodelan statik spasial, yaitu ordinary least square regression. Jadi ini adalah regresi linear standar. Kemudian yang kedua adalah geographic weighted regression, jadi regresi yang memperhitungkan aspek geografiknya. Kemudian ada juga beberapa jenis machine learning yang bisa kita implementasi untuk membangun model statis. Tetapi di kelas atau di semester kali ini saya tidak akan mengajarkan hal itu. Jadi kita balik lagi tentang apa sih geographic weighted regression dan bagaimana cara kerjanya. Sebelum masuk ke dalam geographic weighted regression, aku akan sedikit overview tentang regresi linear standar. Jadi kita biasa melakukan regresi linear standar untuk data-data spasial atau dalam pemodelan spasial, tetapi kita akan selalu mengasumsikan proses yang statis, di mana semua objek-objek dalam wilayah kajian kita diasumsikan memiliki hubungan yang sama satu sama lain, dan umumnya akan ditulis dalam persamaan yang teman-teman bisa lihat di slide. Ini adalah persamaan standar regresi linear. Y adalah variabel yang ingin kita prediksi dan X adalah variabel-variabel penjelas untuk memprediksi Y. Jadi kalau untuk sedikit brief adalah misalkan kita ingin memprediksi kerapatan vegetasi. Berarti Y-nya adalah data lapangan kerapatan vegetasi. Kemudian X-nya adalah misalkan dari data citra satelit, yaitu band 1, band 2, atau band 3, atau bisa juga indeks vegetasi yang kita inputkan, kemudian kita bangun untuk membangun model. Kemudian kita akan dapat beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, ini beta 1, beta 2, beta 3 adalah koefisiennya. Dan koefisiennya adalah tunggal. Berarti dia akan diimplementasikan secara general ke seluruh data yang sifatnya spasial. Dimana sebetulnya hal itu cukup tidak masuk akal ya, karena pasti objek yang berbeda posisinya akan memiliki karakteristik yang berbeda juga. Tetapi ini adalah metode yang paling mudah dan paling standar yang bisa kita implementasikan, yaitu model regresi linear sederhana. Nah, ini adalah asumsinya, jadi misalkan ada dua objek, kita akan menganggap bahwa distribusi objek yang beragam dengan tentu saja asosiasi yang beragam di kenyataannya memiliki hubungan yang sama. Jadi kita selalu mengasumsikan itu dalam regresi linear, di mana asumsi itu sebetulnya tidak begitu realistis, terutama untuk data-data spasial. Nah, kemudian makanya ada metode yang didefinisikan sebagai geographic weighted regression. Jadi sama sebetulnya ini adalah model regresi linear, tetapi memiliki asumsi non-stationary antar objek. Sehingga model akan dibangun per tiap area yang spesifik sesuai dengan karakteristik pembobotannya. Jadi nanti dia akan membobotkan objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama di wilayah tersebut, sehingga koefisiennya menjadi berbeda atau nanti ada satu koefisien general yang punya bobot masing-masing di tiap lokasi yang unik. Nah, ini adalah orang yang pertama kali atau paper yang pertama kali mendefinisikan tentang geographic weighted regression. Jadi sebenarnya geographic weighted regression itu sudah cukup lama diperkenalkan di tahun 1996, tetapi kita belum banyak menggunakannya di Indonesia.
Jadi pada pertemuan kali ini saya tidak hanya akan mengajarkan tentang konsep teori dari Geographic Weighted Regression, tetapi nanti ada video YouTube di mana saya mencobakan kepada teman-teman berikut datanya juga bagaimana kita mengolah data spasial dengan teknik standar regresi linear dan teknik dengan Geographic Weighted Regression. Semoga teman-teman paham nanti ya. Nah, ini ada dua tipe dalam Geographic Weighted Regression. Tipe yang pertama adalah fixed weighted. Jadi kita memiliki pembobotan yang fix di dalam klaster-klaster datanya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang di sebelah kiri, fixed weighted scheme-nya, dia memiliki karakteristik, dia akan memiliki sebuah karakteristik global. Tetapi memang terkelompokkan, tapi kelompoknya distribusinya relatively kita buat sama. Jadi distribusinya Gaussian normal. Kemudian yang kedua adalah spatially additive weighted scheme, di mana dia akan membangun pembobotan yang spesifik per setiap areanya juga. Nah, kalau teman-teman tanya mana yang lebih bagus, ini amat sangat tergantung dari tipe datanya. Jadi ada baiknya memang kedua metode itu diujikan kepada data, kemudian kita validasi untuk melihat metode mana yang memberikan hasil yang lebih baik. Apakah fixed weighted scheme baik ataukah spatial adaptive weight yang lebih baik. Jadi ini benar-benar site dependent, tergantung lokasi, tergantung objek dan tidak bisa digeneralkan untuk fenomena ini pakainya metode tipe A ataupun tipe B. Nah, kenapa sih harus pakai GWR? Jadi ini tuh lebih sangat powerful, terutama saat kita mengkaji wilayah yang cukup luas dengan karakteristik spasial yang betul-betul heterogen. Tetapi kalau teman-teman mengkaji area yang relatif kecil dengan tidak ada variasi spasial yang signifikan, metode standar regresi linear saja sebetulnya cukup, tidak perlu yang complicated seperti Geographic Weighted Regression. Jadi hasilnya tidak akan jauh berbeda kalau kondisi distribusi spasialnya sama, homogen ya. Jadi kalau dalam kondisi homogen, mau pakai GWS atau mau pakai general linear regression itu hasilnya akan sama. Tetapi pada kasus wilayah dengan karakteristik spasial yang heterogen, Geographic Weighted Regression akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Nah, ini adalah case pertama yang akan saya implementasi. Jadi kita akan mencoba pemodelan spasial COVID-19 berdasarkan data statistik. Jadi intinya saya ingin melihat wilayah yang memiliki jumlah positif COVID tinggi, ada tidak hubungannya atau bisakah kita memprediksi wilayah tersebut berapa besaran jumlah orang yang akan terkena berdasarkan karakteristik penduduknya. Intinya itu, karakteristik penduduk yang saya gunakan di sini adalah usia sebetulnya. Karena seperti kita tahu bahwa COVID itu amat sangat rentan pada usia-usia tertentu. Dan pada usia-usia sehat atau usia-usia dengan imunitas yang baik, COVID cenderung tidak begitu berdampak parah lah terhadap penderitanya. Nah, ini adalah konsep yang harus teman-teman ingat dari spatial model. Jadi kita akan mainnya spatial data. Kali ini kita akan bermain di data vektor karena kita mainnya di administratif, titik, poligon, sehingga kita akan membangun model berdasarkan vektor. Kita akan membangun model prediksi, tapi model prediksi yang kita akan gunakan adalah present atau future, di mana sifatnya adalah dinamik. Outputnya adalah regresi, karena kita akan membangun modelnya atau Y-nya adalah jumlah pasien di kecamatan itu. Oke, jumlah pasien di kecamatan itu bisa nggak kita prediksi berdasarkan karakteristik penduduk di sana. Konsepnya yang ingin kita lakukan adalah hal seperti itu. Jadi seperti ini, fenomenanya adalah fenomena memprediksi COVID positif. Kemudian kita mengasumsikan dia memiliki hubungan yang linear, ini asumsi ya. Kemudian inputnya adalah data administratif, data COVID, dan data tabular dari BPS. Outputnya adalah sebetulnya peta prediksi, model yang kita pakai, regresi, ordinary least square atau standar linear regression, dan geographic weighted regression. Nah ini kalau misalnya teman-teman nanti mau download data shapefile sendiri atau mau ganti lokasi selain yang saya contohkan, bisa download data shapefile administrasinya di
websitenya Tanah Air Indonesia. Kemudian dan jangan lupa data-data kependudukan cari saja untuk tiap provinsi kabupaten di website BPS provinsi kabupaten. Biasanya cukup lumayan lah ada beberapa data untuk unit kecamatan atau kabupatennya. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke langsung ke case tadinya. Sebenarnya saya udah buat videonya di YouTube karena kalau saya buat live takutnya nanti ada internetnya yang nggak bagus, terus terputus-putus, ada yang ketinggalan. Kalau misalnya saya upload di YouTube, teman-teman kalau ada yang bingung bisa pause, bisa back, bisa lihat berkali-kali prosesnya, dan nanti kita juga bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.